Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwan, nomor BP 2011 Di sini saya akan untuk pengajuan tes praktek instalasi komputer. Adapun pengertian dari hardware secara umum yaitu sekumpulan komponen fisik yang ada di dalam komputer yang tugasnya menyusun perangkat komputer agar komputer bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Atau dengan kata lain, hardware bisa juga perangkat fisik komputer yang dapat disentuh, isinya berkaitan dengan sistem kerja komputer. Secara normal, maka harus ada 3 komponen, yaitu hardware, software, dan brainware. Namun, jika salah satu komponen tersebut tidak ada, maka komputer Anda tidak dapat digunakan. Macam jenis hardware pada komputer ada 3 macam. Yang pertama, hardware input. Hardware input ini merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Yang kedua, proses device. Proses device yaitu perangkat yang memproses dan mengolah data pada komputer. Yang ketiga, hardware output, yaitu perangkat keras pada komputer yang digunakannya untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data yang berasal dari hardware input yang telah melalui proses dan hardware proses. Adapun contoh hardware pada komputer beserta fungsinya, yang pertama power supply, yaitu perangkat yang berupa kotak pada tegangan listrik yang letaknya menempel pada bagian belakang setiap casing atau lindung yang memiliki kabel power yang akan disambungkan ke komputer hardware. Fungsinya yaitu mengubah tegangan dari AC ke DC, kemudian menyuplai tegangan tersebut ke komponen. Yang kedua, prosesor atau CPU, atau biasa juga disebut dengan Central Processing Unit. CPU adalah komponen yang berupa chip yang memiliki bentuk segi empat sebagaimana pengendali proses kerja komputer yang dibantu oleh komponen lainnya. Fungsinya itu mengatur semua instruksi program yang ada pada komputer dan juga sebagai tempat untuk mengelola segala aktivitas yang terjadi dalam komputer. Yang ketiga, motherboard. Motherboard memiliki fungsi untuk menghubungkan dan mengendalikan semua elemen utama pada komputer atau perangkat digital. Keyboard, CPU, kartu video, memori, dan hard disk drive berhubungan serta berkomunikasi satu sama lain memiliki motherboard. Firmware pada motherboard mengendalikan dan mengondisikan sebuah fungsi dasar untuk menjalankan PC. Yang keempat, hard disk. Hard disk yaitu komponen yang bentuknya segi empat yang isinya platter atau piringan atau yang bentuknya hampir sama dengan piringan hitam, head, motor penggerak, papan elektronik, dan komponen lainnya yang dibungkus oleh casing yang kuat. Fungsinya itu sebagai booting pada komputer, media penyimpanan operasi sistem yang digunakan komputer, serta sebagai media penyimpanan data yang ukurannya sangat besar sehingga pengguna bisa menyimpan banyak data di sana. Yang kelima, video adapter atau GPU atau PGA card. Video adapter atau PGA card adalah komponen pada hardware komputer yang menghubungkan proses grafis dengan peralatan output yang berupa monitor. Pada komputer model lama, proses grafis ini dilakukan oleh prosesor utama, namun sering dengan berkembangnya teknologi, desain telah diubah. Fungsinya yaitu penghubung dalam peralatan data dengan peralatan output yang berupa layar monitor untuk memaksimalkan fungsi layar agar dapat menampilkan grafis dengan resolusi dan kualitas warna terbaik. Video juga dapat mempercepat kerja software operasi Windows. Yang keenam, soundcard. Soundcard yaitu komponen pada hardware komputer yang bentuknya chipset pada motherboard yang dipasangkan pada slot PCI di motherboard. Soundcard memiliki komponen utama yang dapat menerjemahkan analog dan juga digital. Fungsinya itu untuk mengolah segala jenis data yang berupa audio atau suara sebagai penghubung dari output audio speaker dan sebagai penghubung input suara dari komputer melalui mikrofon. Yang ketujuh itu casing. Casing atau pelindung yang disebut dengan sebagai otak pembungkus yang digunakan untuk meletakkan komponen hardware pemrosesan yang berfungsi untuk melindungi komponen hardware dari segala macam gangguan dari luar. Casing ini juga sering disebut dengan CPU. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk meletakkan komponen hardware, contohnya power supply, floppy disk, motherboard, CD-ROM, CD, dan DVD-ROM. Yang ke-8, monitor tabung CRT, LCD, dan LED. Monitor komputer adalah adaptor layar yang menampilkan informasi yang diolah oleh komputer kartu video. Ketika kartu video atau kartu grafis mengkonversi informasi dari 1S dan OS 0S ke gambar atau video informasi, gambar yang ditampilkan ke monitor terhubung langsung. Ada berbagai jenis monitor, termasuk tabung sinar katuda atau CRT dan liquid crystal display atau LCD. Monitor memiliki fungsi layar yang termasuk menyalakan dan mematikan tampilan, mengukur pencerahan, kontras, dan posisi video informasi yang dihasilkan. Yang ke-9 adalah speaker dan headset. Speaker dan headset pada komputer berfungsi untuk mengeluarkan pulsa sinyal elektrik berupa suara yang sangat penting dalam menjalankan komputer. Biasanya speaker dan headset sangat penting untuk memunculkan suara notifikasi pada komputer dan juga sering digunakan untuk memutar musik dan data audio.
10 adalah keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan karakter dan fungsi ke dalam sistem komputer dengan menekan tombol. Keyboard merupakan perangkat utama yang digunakan untuk memasukkan teks. Keyboard biasanya juga berisi setiap huruf, angka, dan karakter khusus serta tombol untuk fungsi tertentu. Keyboard terhubung ke sistem komputer menggunakan kabel atau sambungan nirkabel. 11 atau yang terakhir adalah mouse komputer. Mouse dan touchpad. Mouse komputer adalah perangkat input genggaman hardware yang mengontrol kursor di GUI dan dapat bergerak pada digunakan untuk memiliki teks, icon, file, dan folder. Untuk desktop komputer, mouse ditempatkan pada permukaan datar atau sebagai meja ditempatkan di dekat komputer, sedangkan touchpad memiliki fungsi yang sama seperti mouse pada komputer, tapi touchpad biasanya digunakan pada perangkat laptop. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai perangkat hardware. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.